warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh, MAG selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran PAI berbasis IT. Serta Bapak Ibu, mahasiswa pascasarjana yang saya hormati. Para audiens yang saya hormati, marilah kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Dan pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat. Dan salam ini menjadi bukti cinta dan penghormatan kita kepada beliau, serta mengiringi langkah kita dalam menuntut ilmu hari ini. Olehnya itu, mari kita bersama-sama menyimak dengan penuh perhatian dan niat yang tulus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah kita. Dalam kesempatan ini, saya Nur Fatimah merupakan salah satu member teamwork pertama yang diamanahkan untuk mempresentasikan sebuah materi terkait dengan Big Data AI dalam pembelajaran PAI. Dalam hal ini, adalah konsep Big Data dan AI dalam pendidikan. Big Data dan Artificial Intelligence (AI) merupakan dua teknologi yang telah mengubah berbagai sektor, termasuk pendidikan. Big Data dalam konteks pendidikan merujuk pada pengumpulan dan analisis sejumlah besar data yang dihasilkan dari aktivitas pembelajaran, seperti interaksi siswa dengan materi ajar, hasil penilaian, dan umpan balik yang diberikan. Menurut Daniel, 2019, Big Data memungkinkan pendidik untuk memahami pola belajar siswa secara lebih mendalam dan membuat keputusan yang didasarkan pada bukti untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di sisi lain, AI digunakan untuk menganalisis data ini dan memberikan rekomendasi yang personal kepada siswa, membantu mereka belajar lebih efektif dan efisien. Big Data dalam pendidikan tidak hanya mengacu pada volume data yang besar tetapi juga mencakup kecepatan, velocity, data dikumpulkan, keragaman, variety, jenis data, dan kebenaran, veracity, data tersebut. Big Data dalam konteks pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan pengalaman dan mengoptimalkan manajemen institusi pendidikan. Untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas aspek penting Big Data yang dikenal dengan 4V atau 4P. Pertama, velocity atau kecepatan data. Ini merujuk pada kecepatan di mana data dikumpulkan dan diproses. Dalam pendidikan, data dapat dihasilkan secara real-time dari berbagai sumber, seperti Learning Management Systems, LMS, ujian online, dan interaksi di kelas virtual. Kecepatan ini memungkinkan pendidik untuk mendapatkan informasi terkini tentang kinerja dan interaksi siswa, sehingga dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Kedua, variety atau keragaman data, di mana Big Data dalam pendidikan mencakup berbagai jenis data yang berasal dari berbagai sumber. Ini bisa termasuk data kuantitatif seperti nilai ujian, serta data kualitatif seperti umpan balik siswa dan interaksi dalam diskusi kelas. Selain itu, data dari media sosial dan forum diskusi yang berupa interaksi siswa di platform sosial dapat memberikan wawasan tambahan tentang keterlibatan dan kepuasan mereka. Keragaman ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pengalaman belajar siswa dan membantu pendidik dalam merancang strategi pengajaran yang lebih efektif. Ketiga, veracity atau kebenaran data. Aspek ini berkaitan dengan keakuratan dan keandalan data. Dalam konteks pendidikan, penting untuk memastikan bahwa data dikumpulkan dan yang digunakan untuk analisis adalah valid dan dapat dipercaya. Data yang tidak akurat dapat mengarah pada kesimpulan yang salah dan keputusan yang tidak tepat, sehingga penting untuk menjaga integritas data yang dikumpulkan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa data diperbarui secara berkala agar nantinya tetap relevan dan akurat dalam menggambarkan situasi terkini terkait manajemen institusi atau dunia pendidikan. Keempat, volume data. Aspek ini merujuk pada jumlah data yang dihasilkan dan dikumpulkan dalam konteks pendidikan. Hal ini dapat meliputi dari sistem manajemen pembelajaran atau LMS, ujian dan penilaian serta data administratif.
Hal tersebut selaras dengan pendapat dari Simon dan Eckhart, bahwa aspek-aspek ini memungkinkan pengumpulan data secara real-time dari berbagai sumber, seperti Learning Management Systems, LMS, ujian online, dan interaksi di kelas virtual. Data ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Penerapan AI dalam pendidikan. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan, khususnya melalui teknik machine learning dan deep learning, digunakan untuk menganalisis big data ini dan memberikan prediksi dan rekomendasi yang membantu dalam menciptakan sistem pembelajaran yang adaptif. Penerapan AI dalam pendidikan dapat meliputi machine learning, deep learning, personalized learning, dan juga predictive analytics. Machine learning memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit, sedangkan deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan untuk meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Menurut Chen et al. 2020, penerapan AI dalam pendidikan memungkinkan terciptanya sistem pembelajaran yang adaptif, di mana materi dan metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Nah, salah satu konsep penting dalam penerapan AI dalam pendidikan adalah personalized learning, di mana AI dapat menganalisis data tentang kinerja dan preferensi belajar siswa, kemudian menyesuaikan konten dan pendekatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Alwi dan Prasetyo, 2021, bahwa personalized learning yang didukung oleh AI dapat meningkatkan hasil belajar dengan memberikan setiap siswa pengalaman belajar yang unik dan sesuai dengan ritme mereka sendiri. Dengan demikian, personalized learning yang didukung oleh AI tidak hanya meningkatkan hasil belajar tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan setiap siswa. Di samping itu, predictive analytics yang didukung oleh AI memungkinkan pendidik untuk mengidentifikasi siswa yang berisiko mengalami kesulitan dalam belajar lebih awal. Dengan memprediksi kemungkinan kesulitan berdasarkan pola belajar dan kinerja siswa, pendidik dapat melakukan intervensi lebih dini. Dalam hal ini, Zawakirichter et al. 2019 berpandangan bahwasannya, pendekatan ini sangat efektif dalam mencegah kegagalan akademis dan membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Penerapan Big Data dan AI dalam pendidikan agama Islam. Dalam konteks pendidikan agama Islam PAI, Big Data dan AI dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan efektif. Data tentang bagaimana siswa berinteraksi dengan materi agama, seperti tafsir Al-Quran atau hadis, dapat dianalisis untuk memahami bagian mana yang paling sulit dipahami dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Adapun, Rahman dan Suryana, 2021, berpandangan bahwa ini memungkinkan pengembangan modul pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Tantangan penerapan Big Data dan AI dalam pendidikan. Penerapan Big Data dan AI dalam pendidikan juga menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan privasi data dan etika penggunaan AI. Menurut Daniel, 2019, sangat penting untuk memastikan bahwa data siswa dikelola dengan aman dan digunakan secara etis, dengan memperhatikan hak privasi siswa. Selain itu, keputusan yang dibuat oleh sistem AI harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari bias dan diskriminasi. Tantangan terkait dengan privasi, etika, transparansi, dan bias harus ditangani dengan serius untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, Big Data dan AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk dalam PAI, dengan memungkinkan pembelajaran yang personal, adaptif, dan berbasis data. Namun, implementasi yang berhasil memerlukan pendekatan yang hati-hati dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan semua aspek teknis, etika, dan hukum. Wallahualam bisawab.
Sekian dan terima kasih. Saya Nur Fatimah, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Isma. Saya akan memaparkan materi kelompok 2 tentang Big Data dan AI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Khususnya bagian kedua, yaitu analisis data pembelajaran kualitas PAI. Penggunaan Big Data dan AI dalam pendidikan agama Islam. Seperti era digital saat ini, Big Data dan kecerdasan buatan AI membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Presentasi ini akan mengeksplorasi potensi, tantangan, dan implikasi etis dari penggunaan teknologi canggih dalam konteks pendidikan agama Islam. Potensi Big Data dalam pengembangan kurikulum PAI. Di sini mencakup 3 poin penting. Yang pertama ialah analisis interaksi siswa, di mana memahami bagian-bagian sulit dalam tafsir Al-Quran dan hadis. Kemudian modul pembelajaran responsif yang dapat mengembangkan materi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik peserta didik. Nah, yang ketiga, peningkatan pemahaman, di mana meningkatkan pemahaman peserta didik tentang ajaran Islam melalui pendekatan berbasis data. Selanjutnya, ada aplikasi AI dalam personalisasi pembelajaran PAI. Yang pertama, penilaian adaptif. Jadi, dengan adanya AI dapat menganalisis kemampuan siswa dan menyesuaikan tingkat kesulitan materi. Jadi, dengan adanya AI ini bisa mempermudah segala hal yang dapat menyesuaikan kemampuan siswa dengan tingkat kesulitan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua ada rekomendasi konten. Dengan menggunakan sistem AI bisa menyarankan sumber belajar tambahan berdasarkan minat dan kebutuhan individu. Jadi dengan kehadiran AI ini bisa memberikan segala kemudahan kepada peserta didik mengenai tambahan-tambahan materi atau rekomendasi materi yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga ada umpan balik real time. Jadi AI memberikan umpan balik instan pada latihan dan tugas peserta didik. Kemudian ada asisten virtual. Chatbot berbasis AI membantu siswa dengan pertanyaan seputar materi PAI. Jadi dengan bantuan AI, jadi peserta didik dapat dibantu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi PAI. Nah, tantangan etis dan privasi dalam implementasi. Nah, di sini ada tantangan yang bisa dihadapi pada saat menggunakan AI. Yang pertama ada privasi data siswa, dan kemudian ada keputusan AI yang adil. Nah, privasi data siswa, pelindungan informasi pribadi peserta didik menjadi prioritas utama. Jadi, privasi data siswa dengan menggunakan big data atau AI ini bisa jadi hal-hal yang sangat perlu diperhatikan. Nah, implementasi siswa keamanan data yang ketat dan transparan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan siswa dan orang tua. Jadi pada saat menggunakan AI atau big data itu sangat penting untuk diperhatikan kembali dan sangat penting untuk sifat keberhati-hatian dalam menggunakan big data atau AI. Jangan sampai data-data yang bersifat pribadi itu bisa terbaca atau tersebar di dunia maya. Nah, selanjutnya keputusan AI yang adil. Dengan menggunakan sistem AI itu harus dirancang untuk menghindari bias dan diskriminasi. Diperlukan pengawasan penting
diperlukan pengawasan manusia untuk memastikan keputusan yang diambil oleh AI sejalan dengan nilai-nilai Islam dan etika kependidikan. Jadi jangan sampai apa yang kita terima dari sistem AI itu melenceng dari apa yang seharusnya kita ajarkan. Nah, jadi kita perlu merancang apa yang dikeluarkan oleh sistem AI itu sesuai dengan apa yang seharusnya kita ajarkan kepada peserta didik kita, dengan mengeliminasi segala hal yang perlu tidak ditampilkan kepada materi-materi peserta didik kita. Nah, selanjutnya langkah-langkah implementasi yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada 5 langkah-langkah implementasi dalam menggunakan Big Data dan AI. Yang pertama ada pelatihan SDM, di mana meningkatkan kompetensi digital guru PAI. Nah, bagaimana caranya peserta didik itu, pendidik itu bisa menguasai Big Data dan AI, yaitu yang pertama dengan melakukan pelatihan SDM. Dengan meningkatkan kompetensi digital guru PAI, maka guru atau pendidik itu bisa menguasai bagaimana penggunaan Big Data dan AI itu sendiri. Selanjutnya ada pengembangan infrastruktur dengan membangun sistem teknologi informasi yang aman dan andal. Nah, dengan adanya teknologi informasi yang mendukung di lembaga kita, di dalam instansi kita, itu bisa menjadi pendorong atas penggunaan Big Data dan AI dalam pembelajaran atau pemaparan materi kita itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pilot project, di mana pilot project ini merupakan salah satu uji coba terbatas untuk evaluasi dampak. Nah, dengan adanya pilot project, kita bisa melakukan uji coba terbatas untuk melihat hasil dari yang telah kita berikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi hasil dan perbaikan berkelanjutan. Jadi setelah kita melakukan pilot project, nah hasil dari uji coba itu kita bisa menganalisis apakah penggunaan Big Data atau AI itu bisa dilanjutkan atau sampai di situ saja. Selanjutnya ada implementasi penuh. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari uji coba maupun analisis hasil yang lebih lanjut itu, nah di sini kita bisa menentukan apakah aplikasi penggunaan data Big Data dengan AI ini bisa kita implementasikan dengan penuh, apakah bisa kita terapkan dengan menggunakan skala besar, tetapi harus menggunakan pengawasan ketat. Jadi dengan pendekatan bertahap dan hati-hati ini, kita dapat memanfaatkan potensi Big Data dan AI untuk meningkatkan kualitas PAI sambil tetap menunjang nilai-nilai etika dan privasi. Nah, kolaborasi antara pakar teknologi, ulama, dan pendidik sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi itu sendiri. Jadi pada saat kita ingin melakukan implementasi, ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu dengan tetap memegang teguh segala nilai-nilai etika dan privasi yang ada di dalamnya, dan juga tetap berkolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan pakar teknologi, ulama, dan pendidik. Itu sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi yang kita lakukan. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Muhsin. Kepada Pak Muhsin, saya persilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Baiklah, saya Muhsin, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, program pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, akan memaparkan materi dalam mata kuliah yaitu pengembangan pembelajaran PAI berbasis IT. Adapun yang akan kami bahas yaitu analisis data pembelajaran dalam PAI. Analisis data pembelajaran dalam PAI. Analisis data pembelajaran adalah proses di mana data dari aktivitas pembelajaran dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan modern, analisis data pembelajaran telah menjadi alat yang penting untuk memahami bagaimana siswa belajar, bagaimana mereka berinteraksi dengan materi pelajaran, dan bagaimana pendidik dapat membantu mereka untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan agama Islam atau PAI, analisis memberikan peluang besar untuk mengoptimalkan proses pengajaran agama dengan cara yang lebih efektif. Kemudian, pentingnya analisis data dalam pembelajaran PAI. Analisis data dapat membantu mengidentifikasi siswa yang memiliki kesulitan dalam memahami konsep tertentu dalam ajaran Islam, seperti akidah, ibadah, atau akhlak. Data ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pendidik mengenai aspek-aspek mana yang memerlukan perhatian lebih. Dengan demikian, analisis data tidak hanya membantu dalam memahami pola belajar siswa, tetapi juga memberikan landasan untuk perbaikan berkelanjutan dalam metode pengajaran. Identifikasi pola belajar siswa. Menurut Simon dan Eckhart 2020, pemahaman pola belajar ini memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka. Sebagai contoh, jika data menunjukkan bahwa siswa lebih memahami materi melalui video pembelajaran dibandingkan dengan teks, pendidik dapat mengadopsi lebih banyak pendekatan visual dalam mengajarkan konsep-konsep agama. Dengan cara ini, analisis data menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam PAI. Kemudian, personalized learning dalam PAI. Personalized learning adalah salah satu hasil utama dari analisis data pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Dalam PAI, personalized learning dapat membantu siswa memahami ajaran agama dengan cara yang lebih relevan dan mendalam. Kemudian, evaluasi efektivitas metode pengajaran dan materi pembelajaran. Menurut Chen, analisis data memberikan bukti yang kuat untuk mendukung keputusan pengajaran. Dalam konteks PAI, data ini dapat digunakan untuk menilai apakah metode seperti ceramah, diskusi kelompok, atau penggunaan teknologi pembelajaran efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep agama. Dengan cara ini, pendidik dapat memastikan bahwa metode pengajaran digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, predictive analysis dalam pembelajaran. Menurut Sawicki dan Research 2019, predictive analysis memungkinkan pendidik untuk lebih proaktif dalam menangani tantangan pembelajaran dan mendukung siswa agar tetap berada di jalur yang benar. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa seorang siswa memiliki pola ketidakhadiran yang tinggi atau nilai yang terus menurun,
pendidik dapat mengambil langkah-langkah untuk membantu siswa tersebut. Langkah-langkah ini dapat mencakup pemberian bimbingan tambahan, konsultasi dengan orang tua, atau penyesuaian metode pengajaran. Nah, kemudian evaluasi hasil pembelajaran berbasis data. Analisis data pembelajaran juga memungkinkan evaluasi hasil pembelajaran lebih komprehensif. Dalam PAI, evaluasi ini dapat mencakup pemahaman siswa terhadap ajaran agama, serta penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Data yang dikumpulkan dari aktivitas pembelajaran dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa memahami dan mengamalkan ajaran agama. Kemudian, privasi dan etika dalam analisis data. Menurut Simon dan Eckhart 2020, pengelolaan data siswa memerlukan kebijakan yang jelas dan transparan. Pendidik dan institusi pendidikan harus memastikan bahwa data siswa hanya digunakan untuk tujuan yang sah, tidak disalahgunakan. Selain itu, siswa dan orang tua harus diberi informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan dilindungi. Dengan pendekatan etis bertanggung jawab. Analisis data dapat menjadi alat bermanfaat tanpa mengorbankan privasi siswa. Nah, kesimpulannya, analisis dasar pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk dalam bidang PAI. Dengan memahami pola belajar siswa, menyediakan pembelajaran yang profesional dan mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik dan relevan. Predictive analysis juga memungkinkan pendidik untuk lebih proaktif dalam mendukung siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Namun penting diingat bahwa analisis data harus dilakukan dengan memperhatikan aspek privasi dan etika. Dengan pengelolaan data yang tepat, analisis data pembelajaran dapat memberikan wawasan mendalam tentang proses belajar siswa, memungkinkan pengajaran yang lebih personal, efektif, dan inklusif. Dengan demikian, pendidikan PAI dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan pertemuan pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Jersan Majid, anggota dari tim 1. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang terkait dengan Big Data dan AI dalam pembelajaran PAI pada sub pembahasan yaitu contoh aplikasi AI dalam pembelajaran agama Islam. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Dari pengertian tersebut secara umum, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Kecerdasan buatan ini dapat digunakan untuk menciptakan sistem pembelajaran mandiri dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara seperti yang dilakukan manusia. Sebagai contohnya, kecerdasan buatan ini dapat merespon percakapan manusia secara bermakna, membuat teks asli dan gambar, serta membuat keputusan berdasarkan input data valid yang diberikan. Kemudian, adapun peran teknologi AI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni teknologi sejatinya adalah alat
yang dapat memudahkan semua pekerjaan manusia. Jadi untuk proses keberhasilan khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, penggunaan teknologi adalah solusi alternatif. Kita bisa memberikan penjelasan terkait ada 4 manfaat terdapat 4 bentuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama, teknologi disediakan sebagai fasilitas yang berkualitas baik bagi pendidik ataupun peserta didik. Yang kedua, teknologi digunakan untuk menghadapi dan membantu pendidik dan peserta didik di dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Yang ketiga, teknologi dapat membantu para pendidik menjadi lebih efektif dalam kegiatan belajar mengajarnya. Dan yang keempat, teknologi harus mampu membawa kemajuan dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu adapun contoh aplikasi AI dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama yaitu voice assistant atau asisten suara, di mana melalui aplikasi ini baik pendidik maupun peserta didik dapat belajar tanpa harus membaca. Jadi melalui fitur voice assistant ini akan dapat mempercepat pencarian peserta didik terhadap materi-materi tambahan dan memungkinkan informasi yang didapatkan peserta didik tersebut dapat lebih transparan dan akurat. Kemudian yang kedua yakni presentation translator atau penerjemah presentasi. Jadi dengan melalui aplikasi ini baik pendidik maupun peserta didik dapat menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang diinginkan. Aktivitas pendidik dan peserta didik hanya mendengarkan berbagai macam teks atau pidato tanpa perlu membaca dan menerjemahkan satu persatu. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendengarkan ucapan atau kalimat bahasa asing ke dalam bahasa yang mereka pahami. Yang ketiga yaitu smart content atau materi cerdas. Jadi melalui aplikasi AI ini, baik peserta didik ataupun pendidik mampu atau dapat mencari informasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang tercakup dalam bidang pendidikan. Fungsi dari smart content ini menyediakan bahan bacaan baru dari buku-buku yang terbaru atau baru dirilis. Kemudian hal ini akan memudahkan pembaca, dalam hal ini peserta didik, untuk menggali informasi yang mereka cari. Yang keempat yaitu mentor virtual atau guru maya. Jadi melalui jenis AI ini dapat memberikan umpan balik dari aktivitas belajar dan latihan soal yang telah dilakukan oleh peserta didik, serta dapat memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali, seperti guru atau tutor. Jadi salah satu contohnya adalah Blackboard. Kemudian yang kelima, personalized learning atau pembelajaran mandiri. Jadi melalui jenis aplikasi AI ini, peserta didik dapat belajar secara mandiri dan memungkinkan para peserta didik mendapat layanan seperti asisten pribadi. Jadi kerja AI dalam hal ini dalam bentuk pengumpulan data dari kegiatan belajar yang telah dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, kecerdasan buatan ini akan memberikan solusi alternatif dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta mengoptimalkan cara belajar peserta didik agar proses belajar bisa lebih baik dan efektif serta lebih jauh dapat memberikan rekomendasi materi hingga memberitahu jadwal belajar peserta didik. Kemudian ada juga jenis aplikasi AI yang lain seperti misalnya analisis kinerja siswa, yang dimana AI dapat menganalisis jawaban siswa terhadap soal-soal latihan dan ujian, dan berdasarkan analisis ini AI dapat mengidentifikasi konsep yang belum dikuasai peserta didik dan memberikan rekomendasi soal latihan tambahan. Kemudian ada juga pembuatan konten pembelajaran interaktif, yang dimana AI dapat membantu pendidik membuat berbagai macam konten pembelajaran interaktif seperti misalnya kuis, game, dan simulasi.
Jadi konten-konten ini dapat membuat proses pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Itulah tadi beberapa contoh aplikasi AI yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI. Jadi dengan penggunaan AI memiliki potensi dalam meningkatkan kualitas suatu bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Artificial Intelligence adalah sebuah inovasi di bidang teknologi untuk memberikan kemudahan dalam pembelajaran. Jadi, Artificial Intelligence memiliki kekuatan untuk mengoptimalkan pembelajaran, membantu dunia pendidikan berkembang agar lebih bisa bermanfaat bagi peserta didik dan pendidik. Jadi dengan adanya Artificial Intelligence ini dapat memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian pemaparan atau presentasi materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Miranti Amri. Saya merupakan salah satu anggota dari tim 1 pada mata kuliah pengembangan pembelajaran PAI berbasis IT. Yang dimana saya akan melanjutkan materi pembahasan dari saudari saya sebelumnya, yaitu tentang contoh aplikasi AI dalam pembelajaran PAI. Materi yang saya akan bahas pada pembahasan kali ini yaitu tentang masa depan Big Data dan juga AI dalam pendidikan agama Islam. Sebelum memasuki pembahasan materi, alangkah baiknya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya dan juga hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan dan juga senantiasa menuntut ilmu untuk pendidikan kita. Kemudian salawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Adapun tujuan pembelajaran pada video presentasi saya kali ini ialah mendeskripsikan bagaimana potensi Big Data dan juga AI di masa depan pada pembelajaran agama Islam yang di sini terlihat sangat menjanjikan untuk merubah secara drastis pendidikan agama Islam agar dapat disampaikan dan juga diterima oleh peserta didik maupun oleh elemen-elemen masyarakat di masa depan nantinya. Nah, beberapa potensi masa depan Big Data dan juga Artificial Intelligence atau AI dalam pendidikan agama Islam yang dimana jika diberlakukan dalam pendidikan agama Islam maka akan meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pembelajaran dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran yang sekarang ini sudah berbasis IT. Nah, yang pertama yaitu personalized learning, yang dimana personalized artinya ini mempersonalisasikan. Nah, kenapa personalized ini menjadi yang pertama? Saya jelaskan karena mempersonalisasikan pembelajaran itu merupakan salah satu aspek utama di mana pada pembelajaran pendidikan agama Islam Artificial Intelligence ini dapat berperan. Nah, dengan kemampuan Artificial Intelligence untuk menganalisis data, maka pembelajaran dalam dunia pendidikan khususnya di PAI dapat dilakukan secara mendalam. Karena sistem pendidikan atau pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga minat setiap individu dengan lebih tepat secara tepat sasaran. Nah, menurut Chen pada tahun 2020, pembelajaran yang dipersonalisasikan ini akan membuat setiap peserta didik akan belajar sesuai dengan gaya belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya, yang dimana dapat meningkatkan pemahaman mereka dan juga meningkatkan keterlibatan secara aktif dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian
adanya penggunaan analitik prediktif. Penggunaan analitik prediktif ini ialah penggunaan yang berbasis big data yang dimana memungkinkan pendidikan agama Islam untuk lebih proaktif dalam mendukung peserta didik yang berisiko. Nah, dengan menganalisis data historis siswa, artificial intelligence dapat memprediksi siapa yang mungkin saja menghadapi kesulitan dalam belajarnya dan juga dapat memberikan intervensi pada waktu yang tepat. Menurut Zawaki, hal ini tidak hanya membantu dalam mengurangi angka kegagalan dalam pembelajaran, tetapi juga dapat membantu dalam meningkatkan keberhasilan peserta didik secara akademis. Potensi selanjutnya yaitu pembelajaran dapat dilakukan seumur hidup. Nah, dengan bantuan big data dan juga artificial intelligence, maka pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilakukan seumur hidup secara sehari-hari. Nah, peserta didik tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga akan terus terhubung dan juga terkoneksi dengan sumber-sumber pendidikan yang relevan sepanjang hidupnya, yang dimana selaras dengan pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, artificial intelligence dapat merekomendasikan kursus ataupun pelatihan dan juga bacaan-bacaan yang berdasarkan dengan perkembangan minat dan juga karirnya, yang memastikan bahwa pendidikan agama, dalam hal ini pendidikan agama Islam, akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Maka dari itu, menurut Rahman, pembelajaran seumur hidup ini yang didukung oleh teknologi akan menjadi bagian yang sangat penting dan juga urgen dari pendidikan Islam di masa yang akan datang. Kemudian, kurikulum PAI yang dikembangkan dengan kurikulum berbasis data akan memungkinkan kurikulum ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan siswa, yang dimana dengan adanya analisis data yang komprehensif, maka pengembang kurikulum akan dapat mengetahui dan juga dapat mengambil keputusan yang lebih baik tentang apa yang harusnya diberikan ataupun diajarkan, dan juga bagaimana cara-cara terbaik untuk mengajarkan materi pendidikan agama Islam kepada peserta didik, sehingga hal ini dapat memastikan bahwa pendidikan agama Islam akan tetap relevan dan juga efektif dalam menjawab tantangan zaman. Nah, kemudian big data atau artificial intelligence akan dapat memfasilitasi kolaborasi global yang dilakukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan data yang terintegrasi dari berbagai lembaga pendidikan di seluruh dunia, maka akan memungkinkan pendidik dapat berbagi wawasan dan juga pengetahuan serta praktek-praktek terbaiknya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, sehingga dari praktek-praktek dan juga wawasan yang dibagi oleh pendidik ke seluruh dunia, ini akan berdampak pada peningkatan kekayaan pendidikan agama Islam dari berbagai konteks budaya. Jadi, pendidikan agama Islam akan menjadi pembelajaran yang meluas dengan konteks global melalui kolaborasi global. Sejalan dengan pendapat Simon dan juga Eckhart pada tahun 2020, yang dimana kolaborasi global yang dilakukan akan mengakibatkan adanya pembelajaran pendidikan agama Islam yang materinya bersifat lebih inklusif dan juga holistik, yang mana akan mencerminkan keberagaman umat Islam di seluruh dunia. Nah, di balik semua potensi yang sudah saya jelaskan tadi, ataupun manfaat yang akan dirasakan pembelajaran agama Islam jika diberlakukan berdasarkan big data dan juga artificial intelligence, ada juga tantangan-tantangan yang perlu diatasi. Dalam hal ini yaitu tentang keamanan data dan juga privasi. Keamanan data dan juga privasi akan menjadi isu yang akan semakin penting dan juga perlu diperhatikan seiring dengan meningkatnya penggunaan big data dan juga artificial intelligence dalam pendidikan agama Islam.
untuk melindungi informasi pribadi peserta didik dan juga mencegah penyalahgunaan data, maka pengelolaan data harus dilakukan dengan secara hati-hati. Nah, sejalan dengan pendapat dari Chen, menurut Chen pada tahun 2020, regulasi yang ketat dan juga kebijakan yang jelas tentang privasi dan juga keamanan data akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa penggunaan big data dan juga artificial intelligence dalam pendidikan dilakukan secara etis dan juga bertanggung jawab. Sehingga pada akhirnya diperlukan adanya etika dalam penggunaan artificial intelligence yang menjadi fokus utama, yang dimana keputusan yang dibuat oleh sistem artificial intelligence harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan upaya untuk mengurangi diskriminasi yang mungkin timbul dari algoritma yang kurang sempurna. Nah, penting untuk memastikan bahwasanya artificial intelligence digunakan untuk mendukung prinsip-prinsip keadilan dan keberagaman yang menjadi inti dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi, kesimpulan dari materi ini, secara keseluruhan masa depan big data dan juga artificial intelligence dalam pendidikan agama Islam membawa harapan dan juga membawa potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan juga aksesibilitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan penerapan yang dilakukan dengan bijaksana dan juga etis serta bertanggung jawab, teknologi big data dan juga artificial intelligence dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan juga berkelanjutan untuk mendukung perkembangan spiritual dan juga intelektual umat Islam di seluruh dunia. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jika Anda menyukai video saya, silahkan untuk mengunjungi video-video saya yang lainnya pada channel YouTube saya. Nah, jika ada pertanyaan terkait pembelajaran kita kali ini, silahkan komen di bawah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.